Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 izin mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami, yaitu materi dana pensiun. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dita Nurayat. Juga ini ada teman-teman saya. Yang pertama ada Krisnawati Dewi, ada Asis Rumawan, ada Junita Kian, dan juga ada Muhammad Sofian Hanif. Oke, langsung saja kita ke pengertian. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dalam artian lain, dana pensiun ini merupakan hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab lain sesuai dengan perjanjian. Jadi, kegiatan perusahaan dana pensiun ini bertujuan memungut dana dari uang iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan suatu perusahaan. Jadi bisa dianalogikan, setiap ada seorang karyawan nih, dia bekerja di suatu perusahaan, maka setiap bulannya gaji karyawan tersebut akan dipotong berapa persen yang kemudian akan diinvestasikan sebagai dana pensiun. Nah, jika nantinya karyawan tersebut sudah pensiun atau sudah masa jabatannya sudah berakhir, maka karyawan tersebut berhak untuk mendapatkan dana pensiun dari potongan hasil gaji karyawan tersebut. Jadi seperti itu. Lalu ada manfaat dari dana pensiun. Manfaat dari dana pensiun bukan hanya memberikan kepastian akan jaminan hari tua, namun juga memberikan motivasi untuk para pekerja lebih giat bekerja. Dengan memberikan program jasa pensiun, maka mereka akan merasa aman dan tenang apabila di hari tua nanti mereka sudah tidak produktif lagi. Penyelenggaraan program dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengolahan program pensiunan. Misalnya bank-bank umum atau perusahaan asuransi. Adanya undang-undang mengenai dana pensiun ini bertujuan untuk menetapkan hak peserta ataupun pekerja, menetapkan standar peraturan yang dapat menjamin diterimanya dana pensiun pada tepat waktunya nanti. Untuk memastikan manfaat pensiun digunakan sebagai sumber penghasilan yang berkesinambungan bagi pensiunan, maka adanya Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan telah mewajibkan kepada seluruh lembaga dana pensiun untuk menyusun sekaligus menerapkan pedoman dan tata kelola dana pensiun sejak Januari 2008. Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Ketua Nomor KEP 136 per BL per 2008. Dana pensiun sebagai suatu organisasi harusnya memiliki struktur organisasi yang mengetahui kewajiban dan wewenang serta pertanggungjawaban kerjanya. Dalam organisasi dana pensiun terdapat pengurus yang merupakan organ pelaksana dari dana pensiun tersebut. Pengurus memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan peraturan dana pensiun, pengelola dana pensiun, dan melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama dana pensiun serta mewakili dana pensiun di luar maupun di dalam pengadilan. Di samping itu, terdapat pula Dewan Pengawas yang bertujuan mengawasi pengelolaan dana pensiun. Selanjutnya ada dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah ialah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan dengan prinsip syariah secara Islam. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia secara lambat tetapi memiliki kepastian yang pasti telah mendorong perkembangan dana pensiun yang beroperasi dengan prinsip syariah. Sampai saat ini, dana pensiun syariah masih berkembang pada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK yang dilaksanakan oleh beberapa bank dan asuransi syariah. Kondisi ini menyebabkan lambatnya pertumbuhan dana pensiun syariah. Lalu apa penyebabnya? Yaitu antara lain 1. Keterbatasan regulasi.
Dua, keterbatasan instrumen investasi. Yang ketiga, belum jelasnya model dana pensiun syariah tersebut. Dan kurangnya sosialisasi serta edukasi tentang pentingnya. Tujuan dana pensiun. Tujuan diadakannya dana pensiun baik bagi kepentingan perusahaan, peserta, dan lembaga pengelola pensiun dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama bagi perusahaan. Yang pertama yaitu kewajiban moral, di mana perusahaan wajib memberikan rasa aman kepada karyawannya terhadap masa yang akan datang. Yang kedua, loyalitas. Perusahaan mengharapkan loyalitas yang tinggi dari para karyawannya terhadap perusahaan mereka, serta berusaha untuk meningkatkan motivasi terhadap karyawannya dalam melaksanakan pekerjaan mereka sehari-hari. Yang ketiga, kompetensi pasar tenaga kerja, di mana perusahaan akan memiliki daya saing dalam usaha untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasar tenaga kerja. Yang keempat, memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah ke perusahaan dalam kurun waktu yang relatif lama. Yang kelima, agar di usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya. Yang terakhir, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, bagi peserta atau karyawan. Yang pertama itu, rasa aman bagi peserta terhadap masa yang akan datang, karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai waktu pensiun. Yang kedua, kompensasi. Yang lebih baik yaitu, peserta mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mereka mencapai waktu pensiun atau berhenti bekerja. Yang ketiga, agar karyawan termotivasi untuk terus bekerja dalam kondisi yang semangat dan dengan niat yang tinggi. Yang ketiga, bagi penyelenggara dana pensiun. Yang pertama itu mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, turut membantu dan mendukung program pemerintah. Yang ketiga, sebagai bakti sosial terhadap peserta dana pensiun. Yang kedua itu ada fungsi dana pensiun. Adapun fungsi dana pensiun bagi peserta antara lain yaitu sebagai asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum waktu pensiunnya dapat diberikan uang pertanggungjawaban atas beban bersama dan dana pensiun. Yang kedua, tabungan, yaitu iuran peserta atau iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk atas nama peserta dana pensiun itu sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan para pesertanya. Yang terakhir, pensiun yaitu seluruh uang himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat. Ya, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis pensiun. Yang pertama, pensiun normal, yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang telah mencapai masa pensiun yang ditetapkan masing-masing perusahaan. Sebagai contoh, rata-rata usia pensiun di Indonesia yaitu 55 tahun dan 60 tahun untuk profesi tertentu. Dan untuk yang kedua, pensiun dipercepat, yaitu jenis pensiun ini untuk situasi dan kondisi tertentu. Misalnya suatu perusahaan terdapat pengurangan karyawan sehingga banyak karyawan yang dipensiunkan dini oleh perusahaan. Dan untuk yang ketiga, pensiun ditunda merupakan pensiunan yang diberikan kepada karyawan yang meminta pensiun sendiri. Akan tetapi, usia pensiun tersebut belum memenuhi masa pensiun. Dalam hal tersebut, karyawan yang mengajukan tetap keluarnya dana pensiun baru dibayar pada saat masa pensiun tersebut tercapai. Dan untuk yang terakhir, pensiun cacat, yaitu pensiun yang diberikan bukan karena usia, akan tetapi disebabkan peserta atau karyawan yang mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu untuk dipekerjakan. Pembayaran pensiun ini biasanya tetap dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun normal, di mana masa kerja diakui seolah karyawan tersebut pensiun di usia pensiun normal. Dan untuk yang selanjutnya yaitu jenis-jenis dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 1992, dana pensiun dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis, yaitu dana pensiun pemberi kerja (DPPK). Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan (DPLK). Jadi pengelolaan dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja DPPK atau lembaga keuangan DPLK. Perusahaan memiliki beberapa alternatif. Alternatif ini disesuaikan dengan tujuan perusahaan tanpa menghilangkan
hak karyawan. Alternatif yang dapat dipilih antara lain yang pertama, mendirikan sendiri dana pensiun bagi karyawannya. Untuk yang kedua, mengikuti program dana pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan lain. Dan untuk yang terakhir, mendirikan dana pensiun secara bersama dengan pemberi kerja. Selanjutnya, penyelenggara dana pensiun lembaga keuangan dapat pula dilakukan oleh bank umum atau asuransi jiwa setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan atau DPLK. Menurut ketentuan di atas, program pensiun yang dapat dijalankan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pensiun manfaat pasti (PPMP) merupakan program pensiun yang besar manfaat pensiun ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Seluruh iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gajinya. Yang kedua yaitu program pensiun pasti merupakan besar manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan karyawan. Dana pensiun iuran ditanggung bersama karyawan dan perusahaan pemberi kerja. Sistem pembayaran dana pensiun sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 343 /KMK 017/1998 tanggal 13 Juli 1998. Ada dua jenis pembayaran uang pensiunan yang biasa dilakukan oleh perusahaan, baik untuk program pensiun manfaat pasti atau PPMP maupun program pensiun iuran pasti atau PPIP. Perhitungan dengan PMP. Pembayaran pensiun sekaligus dilakukan oleh perusahaan dengan beberapa pertimbangan antara lain. Yang pertama, perusahaan tidak ingin pusing dengan karyawan yang sudah pensiun. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan kepada pensiunan agar dapat mengusahakan uang pensiun yang diperoleh untuk berusaha. Perhitungan menggunakan rumus sekaligus bagi PMP sebagai berikut. MP sama dengan FPD kali MK kali PDP, sedangkan rumus bulanan bagi PPMP sebagai berikut. MP sama dengan FPE kali MK kali PDP. Kemudian ada perhitungan dengan PPIP. Perhitungan menggunakan rumus sekaligus bagi PPIP adalah sebagai berikut. P sama dengan 3 kali FPD kali PDP, sedangkan perhitungan rumus bulanan PPIP adalah sebagai berikut. IP sama dengan 3 kali FPE kali PDP. Kemudian ada contoh soal dengan perhitungan PPMP. Yang pertama, jika gaji terakhir Anda sebelum pensiun adalah 1 juta, sedangkan masa kerja Anda adalah 20 tahun, maka Anda akan memperoleh uang pensiun sebesar 2,5% dikali 20 dikali 1 juta sama dengan 500.000. Itu dengan metode final earning. Kemudian contoh kedua, jika gaji awal kita adalah 50.000 dan terakhir adalah 1 juta, kemudian dihitung secara rata-rata selama 20 tahun adalah 400.000, maka pensiun per bulan yang diterima adalah 2,5% dikali 20 dikali 400.000 sama dengan 200.000. Itu perhitungan dengan metode career average earning. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.